Hello guys, kita ketemu lagi di channel 10. Guys, masih ingatkan Pupu dan Lulu? Pupu dan Lulu akan menyajikan 10 hal-hal menarik di dunia dan di Indonesia. Lulu, apa yang akan kita mainkan kali ini? Kali ini sangat menarik sekali. Sudah pada tidak sabar pastinya. Ayo, mari kita mainkan. 10 peristiwa mudik, neraka dan kemacetan horor mudik di Indonesia. Nomor 10. Kecelakaan di Tol Cikampek. Tayangan terkini di media sosial Instagram memperlihatkan berita viral nan sedih, yaitu kecelakaan di Tol Cikampek. Pasalnya, arus mudik Lebaran tahun 2024 atau mudik Idul Fitri 1445H menelan korban nyawa 12 orang tewas. 2 mobil pribadi dan 1 bus terlibat kecelakaan di ruas jalan tol Jakarta Cikampek, Senin pagi, 8 April 2024. Ada 12 kantong mayat tadi yang kita bawa ke RSUD Karawang, kata Kakor Lantas Polri Irjen Aan Suhanan. Mobil Grand Max yang berada di jalur kontraflow arah tol Cikampek mengalami masalah. Kemudian, mobil tersebut mencoba menepi di bahu jalan kanan di jalur B yang menuju Jakarta. Saat berusaha menepi ke bahu jalan, sebuah bus Prima Jasa datang dari arah berlawanan. Bus tersebut tidak dapat menghindari Grand Max, menyebabkan terjadinya kecelakaan. Ada sebuah bus dari arah Cikampek yang tidak dapat menghindar dan menabrak, lalu langsung terbakar. Setelah tabrakan, sebuah kendaraan Daihatsu Terios juga menabrak bus tersebut, dan akhirnya ikut terbakar. Demikian penjelasan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Jules Abraham Abbas. Nomor 9. Macet total di Pelabuhan Merak Bakauheni. Kemacetan panjang terjadi di ruas jalan menuju Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten pada awal April 2024. Salah satu penyebab antrean panjang karena yang disiapkan hanya 10 titik penyeberangan. Sedangkan, Pelabuhan Bakauheni, Lampung, memiliki 7 titik penyeberangan. Banyak pemudik terutama para sopir yang mengeluh karena kemacetan parah yang terjadi hari Jumat, 5 April 2024 lalu. Bahkan di Pelabuhan Bakauheni hampir terjadi keributan antara para sopir dengan petugas pelabuhan karena mereka sudah terjebak sekitar 12 jam. Nomor 8. Harga tiket pesawat naik gila-gilaan. Mudik neraka tak selalu dinotasikan sebagai kemacetan parah di jalur darat, tetapi juga dinotasikan kepada hal-hal lain yang masih berhubungan dengan arus mudik atau balik. Salah satunya yakni harga tiket pesawat yang sangat mahal di periode 2018 hingga 2019, di mana kabar ini juga mempengaruhi tingkat pemudik yang ingin melakukan mudik menggunakan pesawat saat itu. Diketahui, mahalnya harga tiket pesawat saat itu telah membuat jumlah penumpang domestik anjlok. Badan Pusat Statistik, BPS, saat itu mencatat jumlah penerbangan domestik mengalami penurunan hingga 1,45 juta orang. Akibat mahalnya tiket pesawat saat itu, banyak penumpang yang akhirnya membatalkan perjalanannya menggunakan pesawat dan beralih ke moda transportasi lainnya, seperti bus, kapal laut, atau kereta api. Mahalnya tiket pesawat kembali dikeluhkan masyarakat pada 2024. Harga tiket untuk rute-rute favorit seperti Makassar, Aceh, atau Padang melonjak drastis. Nomor 7. Kemacetan parah Pelabuhan Merak. Kemacetan parah juga terjadi di Pelabuhan Merak pada arus mudik Lebaran tahun 2022. Lalu lintas menuju Pelabuhan Merak pernah dikenang dalam satu momen kemacetan horor. Hal itu dialami para pemudik di musim angkutan Lebaran 2022. Kemacetan horor terjadi mencapai puncaknya pada H2 Lebaran, Sabtu, 30 April 2022. Macet sepanjang 10 km terjadi di Jalan Cikuasa Atas, Kota Cilegon, Banten. Sedangkan ruas jalan tol Tangerang Merak dipadati kendaraan sepanjang 9 km. Macet dipicu penutupan pelabuhan selama 6 jam lantaran cuaca buruk.
Kala itu banyak pemudik pingsan di dalam mobil karena lemas, dehidrasi berat, hingga muntah-muntah lantaran terlalu lama mengantre. Puluhan ribu pemudik yang menggunakan sepeda motor turut mengalami kemacetan parah meski melewati jalan khusus. Cuaca buruk atau hujan menambah kesan horor mudik 2022 bagi pemotor. Tidak ada fasilitas tenda yang disiapkan mengantisipasi skenario buruk tersebut. Bahkan, macet horor di Pelabuhan Merak tersebut menjadi catatan tersendiri Presiden Jokowi pada tahun lalu. Langkah pemerintah yang memisahkan pelabuhan penyeberangan Jawa Sumatera antara kendaraan roda 4 lebih dan roda 2 pun dinilai berhasil pada arus mudik dan arus balik Lebaran 2023. Nomor 6. Kemacetan parah Tol Cipularang. Tahun 2022 merupakan tahun pertama diperbolehkannya kembali mudik setelah dilarang karena adanya pandemi COVID-19. Sehingga kala itu menjadi lebaran yang berbeda. Jadi, tidak heran bila kemudian jalanan dipadati dengan kendaraan para perantau yang hendak kembali ke kampung halaman masing-masing. Karena itu, jumlah pemudik bertambah signifikan. Hal ini wajar karena masyarakat sebelumnya dilarang untuk mudik, sehingga ketika pemerintah mengizinkan kembali, maka masyarakat dapat melepas rindu kepada sanak saudara setelah selama 2 tahun harus bertahan di daerah perantauan. Alhasil akibat kenaikan pemudik yang sangat pesat tersebut, arus lalu lintas di kawasan Tol Cikampek, Cipularang, hingga Cipali pun sangat padat. Bahkan, volume kendaraan pada puncak mudik tahun lalu disebut mencatatkan rekor terbaru di Indonesia. Oleh karenanya, tidak heran juga jika kemacetan panjang ditemui di banyak titik. Untuk mengurai kemacetan parah di Tol Cikampek, polisi lalu lintas setempat memberlakukan kebijakan one way dari KM 47 Tol Cikampek hingga gerbang Tol Kalikangkung di Semarang. Nomor 5. Tunggu dulu. Sebelum kita lanjutkan, tolong subscribe, like, share, dan viralkan. Mari kita mainkan lagi. Nomor 5. Kemacetan parah di Cagak Nagrek. Kawasan jalur Nagrek di Kabupaten Bandung selalu dipastikan ramai setiap momen mudik Lebaran. Hal ini karena sebelum adanya lingkar Nagrek, arus lalu lintas tergabung menjadi satu dan secara bersamaan melewati tanjakan atau turunan Cagak Nagrek. Belum lagi, kendaraan juga pasti melewati perlintasan sebidang Nagrek. Kendaraan dari arah timur menuju barat harus melewati tanjakan yang cukup terjal dan seringkali kendaraan mengalami mogok. Sebaliknya, kendaraan dari barat menuju timur harus melewati turunan yang tajam ketika melewati Cagak Nagrek. Alhasil, kemacetan pun tak terhindarkan karena pertemuan arus. Ditambah, adanya perlintasan kereta api juga turut memperparah kemacetan Nagrek saat itu. Namun, setelah adanya lingkar Nagrek, pemisahan arus lalu lintas pun terjadi, di mana kendaraan dari barat ke timur akan tetap melewati Cagak Nagrek, sedangkan kendaraan sebaliknya diarahkan ke lingkar Nagrek. Nomor 4. Kemacetan parah di Simpang Jomin Cikampek. Simpang Jomin merupakan simpul di ujung jalan Tol Cikampek dan merupakan simpul satu-satunya bagi kendaraan roda 4 atau lebih yang ingin melewati jalur Pantura dari Tol Cikampek. Sehingga mau tidak mau kendaraan dari Tol Cikampek harus melewati simpang ini. Namun, karena banyaknya persimpangan dan bertemu arus dari arteri Karawang Timur, maka seringkali kemacetan parah terjadi di sini. Bahkan, kemacetan yang terjadi di Simpang Jomin terkadang mengular ke Tol Cikampek sejak Simpang Susun Cipularang atau Dawuan Karawang. Banyak pemudik yang terjebak di Simpang Jomin hingga seharian karena saat itu tidak ada jalur lain selain melewati alternatif. Bahkan, dalam sebuah mudik, lalu lintas Karawang Timur hingga Simpang Jomin yang jaraknya hanya 27 km ditempuh dalam 9 jam. Padahal, pada hari-hari biasa, Karawang Timur Simpang Jomin dapat ditempuh dalam 30 menit saja. Akibat kemacetan parah tersebut, banyak pemudik yang sampai mematikan mesin mobilnya saat itu. Bahkan, banyak pula pemudik yang sampai keluar mobil
sambil menunggu normalnya arus lalu lintas. Nomor 3. Amblesnya Jembatan Comal dan Jembatan Cihaurbeti. Pada arus mudik 2014, Jembatan Comal yang berada di Kabupaten Pemalang ambruk karena tergerus akibat banjir yang melanda Sungai Comal pada Februari 2014. Belum selesainya Jembatan Comal yang ambruk di lintas Pansela, yakni di Kabupaten Ciamis, sebuah jembatan juga ambles karena tergerus aliran sungai. Jembatan tersebut berada di Kecamatan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis atau lintas selatan Kabupaten Tasikmalaya atau sebelum memasuki kota Ciamis. Amblesnya jembatan di Kecamatan Cihaurbeuti itu membuat lintas selatan yang sebelumnya macet akibat banyak orang yang menghindari jalur Pantura. Akibat ambruknya Jembatan Comal pun semakin parah. Bahkan, banyak kendaraan yang dialihkan melewati jalur alternatif dengan jalan desa yang tergolong sempit. Kepolisian daerah Jabar membuka 2 jalur alternatif Pamoyanan dan Raja Polah, Kabupaten Tasikmalaya untuk menghindari jembatan di Jalan Nasional kawasan Cihaurbeuti, Kabupaten Ciamis, Jabar, yang ambruk. Nomor 2. Brexit atau Gerbang Tol Brebes Timur. Masa mudik Lebaran 2016 pernah melahirkan tragedi yang amat memilukan, yakni tragedi Brexit, di mana kejadian ini terjadi di Gerbang Tol Brebes Timur, yang merupakan bagian dari Tol Pejagan Pemalang. Sebutan Brexit sendiri sejatinya merupakan istilah bagi negara Inggris yang ingin melepas dari Eropa, alias kepanjangan dari British Exit. Tetapi, fenomena Brexit yang sebenarnya cukup dekat dengan tragedi mudik paling memilukan di Indonesia tersebut, sehingga banyak orang yang kemudian memberikan istilah tragedi tersebut menjadi Brexit. Pada 3 hingga 5 Juli merupakan puncak arus mudik di tahun 2016. Ada jutaan orang dari daerah Jabodetabek yang pergi ke daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nomor 1. Belasan kecelakaan di Bekasi. Satuan Lalu Lintas atau Satlantas Polres Metro Bekasi Kota telah mencatat sebanyak 11 kecelakaan terjadi selama arus mudik Lebaran tahun 2024. Dalam catatan tersebut, terdapat 1 kejadian tragis di mana seorang pemudik yang mengendarai sepeda motor meninggal dunia. Kalau kecelakaan ada 11 peristiwa yang kami data, ada yang pengemudi motor dan mobil. Dari peristiwa tersebut yang meninggal 1 orang, kata Kepala Satuan Lalu Lintas Polres AKBP Yugi Bayu Hendarto pada Rabu, 10 April 2024. Yugi menyampaikan himbauan kepada para pemudik untuk tetap berhati-hati selama perjalanan, baik mengendarai sepeda motor maupun mobil. Saat arus balik Lebaran, pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan keamanan bagi para pemudik, terutama di jalur-jalur utama di wilayah Kota Bekasi. Gimana guys, menarik kan? Tunggu video-video menarik lainnya. Sampai jumpa, jangan lupa ya subscribe, share, like, komen dan viralkan.